Anda mengalami depresi, sulit tidur, sedih berkepanjangan? Jangan khawatir, saat ini aku sedang berada di Rumah Sakit Sata Herjang Jakarta. Yuk kita cari tahu. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Silakan duduk. Menurut dokter, untuk pengertian depresi itu apa sih, Dok? Jadi memang depresi itu sebenarnya banyak sekali istilah yang dipakai di masyarakat. Tapi dari segi kedokteran sendiri, depresi itu adalah suatu kondisi gangguan mental yang ditandai oleh perasaan yang sedih terus-menerus, hilang minat, dan mudah lelah selama beberapa kurun waktu, dan ini menimbulkan disfungsi dan hendaya pada mereka yang mengalaminya. Oke, kan kalau selama ini aku lihat, depresi itu suka dikait-kaitkan sama kurang iman, kurang ibadah, dan segala macam tuh, Dok. Itu menurut dokter gimana sih, Dok? Apa betul seperti itu? Banyak sekali di masyarakat yang mengatakan seperti itu ya. Kamu kurang sholat, kamu nggak berdoa dan sebagainya. Tetapi itu sebenarnya hoax. Betul, memang iman itu mempengaruhi seseorang dan itu menjadi modal terapi kita juga. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan seseorang mengalami depresi itu banyak faktornya, macam-macam. Terutama dari faktor genetik atau biologi, terkait dengan hormon-hormon di otak, neurotransmitter, terus kemudian faktor psikologis, pola asuh, kepribadian, dan faktor lingkungan. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya antara depresi dengan kurang iman dan sebagainya. Oke, baik. Kalau menurut dokter, ini kan dari kasus-kasus yang ada, yang setahu aku sih, Dok, kebanyakan yang mengalami depresi itu kan wanita. Sedangkan yang kita tahu wanita itu tangguh ya, Dok, apalagi seorang ibu. Tapi gimana tuh, Dok? Maksudnya apakah memang seperti itu, wanita gampang terkena depresi atau gimana tuh, Dok? Kalau di jurnal dikatakan memang depresi sering atau umum terjadi pada wanita, tetapi bukan berarti lelaki juga tidak mengalami depresi. Ada faktor-faktor seperti hormonal yang mempengaruhi kenapa wanita itu lebih mudah untuk mengalami depresi. Kita tahu pada menjelang melahirkan atau setelah melahirkan itu hormon estrogen dan sebagainya, atau misalnya menstruasi, hormon-hormon yang terkait menstruasi itu sangat mempengaruhi seseorang untuk mengalami depresi. Inilah yang membuat wanita itu lebih emosional ketimbang laki-laki. Kalau belakangan ini kan aku sering mengurung diri di kamar ya, Dok ya, sering sedih, nggak jelas, terus nggak mau makan, nafsu makan tuh berkurang. Itu bisa dikatakan aku kena depresi juga nggak sih, Dok? Jadi memang tidak boleh self-diagnose atau memeriksa kesehatan sendiri. Tetap harus diperiksakan ke profesionalnya, entah ke psikolog maupun ke psikiater. Itu panduan pertama yang harus dipegang. Tetapi panduan yang berikutnya adalah kita harus tahu gejala trias depresi itu. Kehilangan minat, mudah lelah, dan perasaan sedih yang berkepanjangan. Ini semua kita sebut sebagai trias depresi. Ditambah gejala-gejala lain, misalnya ingin mengakhiri hidup, mengurung diri, gangguan tidur, bisa banyak tidur, ataupun malah sedikit tidurnya. Bisa juga menyebabkan gangguan makan, nafsu makan yang meningkat, atau bahkan menurun. Jadi sekali lagi adalah tidak boleh self-diagnose, tapi tetap kita harus aware, ini jangan-jangan saya mengalami depresi atau tidak. Salah satu pedomannya adalah kalau sudah menyebabkan disfungsi atau tidak bisa menjalankan fungsi sehari-hari, yang tadinya sekolah jadi nggak bisa sekolah, yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja, maka itu sudah kita harus pikirkan jangan-jangan ini adalah sudah kondisi yang cukup serius. Lalu, Dok, selanjutnya kalau misalnya benar terjadi depresi pada seseorang dan berat seperti yang dokter tadi bicarakan, langkah selanjutnya untuk pengobatan atau penyembuhan itu sendiri bagaimana, Dok? Masalahnya adalah kalau kita mengalami depresi, kadang-kadang tidak melihat solusi untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang paling harus disikapi dengan bijaksana. Karena kita tahu depresi itu ada beberapa tingkatan, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, masih bisa dibantu dengan ventilasi atau ngomong bicara dengan teman-teman sekitar atau orang tua dan lingkungan terdekat.
Tapi kalau sudah masuk ke berat, apalagi kalau ada ide untuk mengakhiri hidup, kita harus lebih aware. Dan ini mau tidak mau, suka tidak suka harus pergi mencari pertolongan ke profesional kesehatan. Nah, ada beberapa modalitas terapi. Yang pertama adalah terapi tetap obat. Masalahnya adalah obat-obat antidepresi itu butuh waktu untuk bekerja. Jadi sementara kita berikan obat, tetap psikoterapi juga harus diberikan. Karena kita tahu bahwa untuk mempengaruhi kepribadian, psikoterapi itu sangat penting sekali, mempengaruhi mindset dan sebagainya. Tetapi di samping obat-obatan, ada juga terapi lain yang tidak invasif, artinya tidak menggunakan pisau atau tanpa operasi. Ini kita sebut dengan TMS atau disebut juga sebagai transcranial magnetic stimulation, yaitu menciptakan gelombang elektromagnetik pada otak, sehingga otak menjadi terstimulus, sehingga bagian otak ini akan menjadi berespon terhadap pengobatan ataupun kondisi-kondisi lainnya. Jadi memang ini membantu, cuman masalahnya adalah harus dilakukan serial. Nah, Sobat Sejiwa, ternyata nggak sakit loh dilakukan TMS. Ya, sedikit terkejut, tapi nggak apa-apa, it's okay. Buat kamu yang sedang mengalami depresi, jangan lupa ya, datang ke Rumah Sakit Satu Herjan Jakarta untuk dilakukan TMS supaya kamu bisa tidur lebih nyenyak. Dadah!